Halo, Hello, halo guys. What's up? hello, ladies and gentlemen. Let's play the game. Jadi di sini Enggak, kita guys. bertiga lagi mulai suatu podcast ya. Podcast apa namanya? Iya betul. Podcast PKL. Jadi Cerita-cerita aja sih. betul. Sebenarnya tujuan kita bikin podcast ini tuh karena di apa ya? Belum ada pendokumentasian yang formal gitu lah ya untuk kegiatan-kegiatan kita. Meskipun udah logbook, cuman kan belum jelas kan ya, belum detail gitu. Mm-mm. Tuh, jadi di Oh sini iya. kita tuh Kalian tujuannya catatan. untuk saling sharing apa yang terjadi di tempat PKL, bagaimana suasananya, terus ya curhat-curhat lah sama sesama teman satu kelas. Siapa tahu Yoi kita guys, bisa berbagi ilmu. buat kenangan juga kan ya. Betul. Kalau kita nggak ada dokumentasi bisa ngasih ini langsung. Iya bener. Oke. Jadi rencananya kita tuh bakal bikin podcast ini 2 minggu sekali ya. Karena kita pengumpulan logbook yang gitu-gitu kan 2 minggu sekali juga ya. Jadi eh, supaya teratur dengan apa yang kita kerjakan, supaya kita ingat apa yang kita kerjakan selama 2 minggu ke belakang, kita akan membuat podcast ini selama 2 minggu sekali gitu. Tapi ini minggu ketiga loh. Iya betul, bahkan kita baru mulainya minggu ketiga. Ini anggap aja podcast minggu keempat. Berarti Betul. paling podcast selanjutnya di minggu ke-6. 3 minggu dari sekarang. Oh iya boleh. Oke, jadi gimana nih 3 minggu pertama PKL? Kalau aku sama Umu sih pasti udah jauh. Karena kita satu tempat PKL. Oh ya, Iya ya. Sekarang tanya-tanya. Nggak beda jauh kita. belum perkenalan kalau di Discord nih Oh, masih iya. aneh-aneh di sini. Regawa sama Umu, oh aku dong ya yang Sulemi goreng. Oh ya, nama Goreng siapa nih? nama CEO Goreng. Bos apa gimana? nama aku Farhan. Aku mahasiswa yang lagi PKL di sebutin jangan ya perusahaannya. Sebutin ya I don't know, terserah, it's up to you. Ya pokoknya cari aja lah mahasiswa 2017 D4 PKL-nya di mana yang namanya Farhan. Ya. Oke, aku Regawa, aku juga sama. Ya ini sih Sekelas gitu. sekelas. Betul. Ya sama PKL. Cuman aku itu beda PKL-nya sama Farhan. Aku manggilnya Pajo aja deh. Sama iya, Panco betul. dan Mumu. Iya benar ya. Aku udah panggilnya Pak Jo ya. Kalau Pak Jo nonton, kalau Pak Jo nonton ini jangan ini ya Pak. Emang saya panggil aja. Bukan Pak, Bukan nggak Pak. pakai Kak. Nggak pakai K betul. Oke, Pajo disatuin. kita mulai ya guys. Jadi sok gimana dong kesan-pesan kalian? Wah gila udah kesan-pesan aja gitu. Gimana rasanya? Day one aja deh. Langsung dari Boleh. hari pertama. Oke, setuju. Gimana day one? aku dulu ini teh. Boleh. Aku dulu aja ya. Jadi di hari pertama, sebelum hari pertama deh, dari Oke. ini. Dari kelas 1. Enggak. Jauh Dari survei. Survei itu aku survei hari Minggu. Kebetulan aku dapat PKL-nya yang deket dengan rumah aku. Rumah aku kan di Buah Batu dan tempat PKL-nya juga di daerah situ. By the way kalian juga kan di Buah Batu ya, cuman kalian jauh. Domisili kalian jauh. Ya pokoknya intinya aku deket, jadi ya minggu juga bisa lah. Itu sore-sore aku buka Google Maps nyari tempat kerjanya. Alhamdulillah ada gitu, maksudnya dicari nama jalannya ada. Ya nggak hilang lah. Ya artinya terpencil atau gimana, belum terdaftar nama jalannya kan. Tapi ternyata setelah aku naik motor gitu lumayan. Oh iya, perjalanan dari rumah aku ke kantor tuh enak banget. Soalnya kan di daerah aku Kabupaten Bandung, kebetulan di daerah komplek aku jalannya tuh masih sawah-sawah semua. Jadi aku lewatnya lewat jalan sawah. Bukan jalan sawah sih, ada jalan. Cuman kiri kanannya tuh sawah gitu. Jadi vibing banget ya pagi tuh. Nah kalau bisa sih aku pinginnya nunjukin gitu di video. Hebring. Ada ngerekam kamu juga?
Enggak, aku lupa terus. Aku tuh mau mau pakai punya action GoPro cam. Anda. Ya Anda udah. Nantilah nanti insya Allah Next di podcast kita selanjutnya ya. Nanti aku kirim kalau malam ke Pak Jo. pulang. Pokoknya enak banget lah. Jadi seger gitu pagi-pagi teh. Hijau-hijau kiri kanan, terus jalannya juga kan karena emang jalan bisa dibilang jalan yang Pinggiran gitu gitu. ya, bukan jalan kota. Ya, jadi ya gampang gitu, nggak macet, nggak apa. Kiri kanan ini jadi chill pagi-pagi. Oke. Pertama itu survei sempat nyasar, nggak nyasar sih. Jadi kan di peta tuh ditunjukin kayak kan biasanya aku pakai headset nih kalau pakai peta. Nggak lihat di itunya. Teh belok turn right. You have a right, tapi di kiri kanan tuh nggak ada gitu ya, nggak ada perusahaan yang bingung kan. Terus aku sempat lihat si street view-nya juga, itu tuh di kayak ada daerah SD gitu, cuman nah ini mah asa bukan SD kan disuruh berhenti tuh ya, you have a right, tapi asa nggak ada SD di kanan kiri teh. Akhirnya ya terpaksa buka HP-nya terus lihat, singkat cerita ketemu lah ya. Nah itu ketemu jalan-jalan buat masuk si kantornya. Nah ekspektasi aku kalau yang namanya perusahaan gitu ya, biasanya kan ada misalnya kayak PT ABCD gitu ya terpampang. Ada pelangnya. Nah itu tuh nggak ada. Jadi kayak masuk ke daerah kos-kosan gitu, banyak ya pokoknya kos-kosan gitu daerahnya tuh. Kos-kosan masuk. Untungnya tuh ada ibu-ibu lagi nongkrong. Waduh, Aku turun lah. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu lagi nongkrong, ya udah aku tuh turun lah dari motor, buka helm. Permisi Bu, mau tanya kalau PT ini di mana ya? PT aku sebutin aja gitu ya. Gak usah biar misteri. PT ABC di mana ya? Lanjut. Iya, emang di daerah situ, kata Maps-nya tuh emang daerah itu tuh jalannya tuh. Ternyata emang di daerah situ. Bu, ini PT ini di mana ya? PT apa? Oh, ini cina. Terus disebutin Pak Ulfi cina ya. Kenal sama Pak Ulfinya. Untungnya tuh kenal sama Pak Ulfinya. Oh, itu di situ cina yang pintu kuning masuk. Aku masuk lah. Aku masuk, nggak masuk kan udah sore ya. Tiba-tiba hari Minggu bilang saya masuk. Nggak pintu kuning karena ternyata emang nggak ada pelang apapun gitu, nggak ada dikasih nama apapun. Agak kebingungan juga, tapi untungnya di daerah situ tuh emang kayak udah tahu gitu yang PK itu karena emang kosan gitu. Jadi si ruangan itu kayak kosan tapi dibikin kantor. Ngerti nggak sih? Kayak ruangan gitu tapi dibikin kantor. Udahlah intinya aku nemu terus sore-sore ketemu lah gitu. Ya walaupun ada kendala sedikit tapi enjoy. Ketemu terus ini baru ini ya, belum hari pertama. Ya hari pertama udah gercep lah ya, nggak usah nyari-nyari lagi. Udah tahu. Seperti biasa enak, pinggir-pinggir sawah, ngebut juga enak. Masuk terus di hari pertama tuh aku datang paling pertama. Aku ekspektasinya udah ada D3 gitu ya. Ternyata aku sendiri akhirnya oh ya pintunya juga ngenutup waktu itu teh. Nutup, aku bingung ya. Apakah ketok atau masuk gitu. Udah maksudnya teh belum tapi apa yang harus dilakukan gitu maksudnya teh kan misalnya kalau kalian di Neuronworks nggak tahu kayak gimana gitu ya. Mungkin ada resepsionis atau gimana. Saya bingung, aku ketok aja lah ya. Kata ibunya emang pintu yang kuning gitu. Dan emang satu-satunya pintu kuning yang kuning banget di situ doang. Tok. Dibukain lah ya. Dibuka sama bapak-bapak. Aku kira itu Pak Ulfi ya. Aku tak emang kan agak lupa juga. Pak Ulfi. Maaf Pak, punten kalau mau denger ini. Aku soalnya kan lupa. Tapi kayak bukan, aku tuh jadi emang bukan Pak Ulfi. Namanya Pak Iton. Aku akhirnya ngobrol lah sama Pak Iton di situ. Masuk cina. Ini saya yang D4 kata aku teh. Oh sih. Yo ya silakan duduk. Nanti ditunggu nama pembimbingnya. Tunggu pembimbingnya.
gini. Terus kebetulan di situ ada kucing juga kan. Aku bingung kan. Misalnya membuka conversation dengan apa. Kebetulan ada kucing di kantor tuh. Ada Itu warna hitam. kucing. Lanjut. Ada kucing warna hitam, bulunya tebal. Nanti lah aku kirim juga lah. Fotonya. Kirim aja sekarang gitu ya. Boleh. Males buka ini. Ya udah Nanti aja. Nanti pas sebelum selesai cerita, ya Allah kenapa Pak Bulik ini. Nah, aku ya kan kebetulan kan aku juga punya kucing. Jadi, Pak itu kucing siapa? Namanya siapa? Ya gitulah, pokoknya bisa ngobrol dulu di situ, ngobrol. Ya udah sih. Itu day one nunggu kan disuruh nunggu ya. Ya udah nunggu, day 3 datang. Gini nunggu itu. Aku tuh masih gabut di situ tuh. Masih dari jam 9 kan masuknya jam 9 ya. Oh iya, masuknya jam 9 sampai jam 6 jadwal di kantor. Jam 9 gabut sampai jam I don't know, lupa, siangan jam 1 gitu. Baru itu briefing, ada pembimbing dan ini di briefing disuruh ngerjain dijelasin pokoknya tugas-tugasnya gitu ya. Aku tuh agak bingung karena emang tugasnya tuh kayak yang banyak banget. Ngejelasinnya cepet sih. Aku udah catat juga, agak bingung. Aduh, aku harus ngapain? Pokoknya intinya aku disuruh ngerjain aplikasi mobile. Itu namanya si Pintar Enterprise Mobile. Itu tuh kayak aplikasi buat apa ya? Sistem informasi PIPT apa lupa aku. Program Indonesia Pintar, jadi dana Indonesia Pintar diolah di situ gitu. Pakai aplikasi itu. Udah itu day one-nya kayak gitu. Jadi kebanyakan sih gabut dari jam 9 sampai jam 1, soalnya nunggu semua orang datang kan, nunggu orang datang dulu di kantor sambil perkenalan juga. Yang D3 mah briefing tuh kan udah 2 minggu tuh D3. Jadi udah ada tugas. Ditanyain tugas progresnya. Kalau aku baru dikasih tugas. Kayak gitu sih day one. Banyakan gabutnya. Kalau misalnya diambil pelajaran di apa? Kita tuh kayaknya banyaknya yang perusahaan tapi bukan perusahaan gitu si tempatnya nih, lebih ke rumah kayak gitu kan, banyak kayaknya. Apa? Maaf jawab nggak bukan mahasiswa. Jurusan kita tuh perusahaannya bukan perusahaan yang ada gedung yang kayak gimana gitu. Ada juga yang bentukannya rumah gitu. Jadi iya. Kalau misalnya adik kelas survei gitu-gitu, jangan kaget juga gitu kalau misalnya rumah doang kayak gitu. Sebenarnya di dalam rumah itu iya benar. Tersimpan banyak proyek. Karena emang kebanyakan startup ya. Betul. Hari pertama perusahaan kita gimana? Jadi kalau day one, kalau cerita sebelum day one sebenarnya kita ada satu lagi Randi tuh udah survei duluan ya ke sana. Terus dia udah motoin, terus kita alhamdulillah lah dapet basket bla tempatnya. Nah di hari pertama tuh aku sama Mumu tuh berangkatnya bareng karena Mumu kan ngepost terus sejalur lah istilahnya sama melewati rumah aku lagi. Jadi Mumu ke rumah aku dulu, terus kita bareng gitu. Karena kan lumayan jauh juga, jadi kita gantian. Mumu shift pagi, aku shift pulang. Bawa motornya, sip-sipan kita bawa motornya karena jaraknya lumayan jauh. Di hari pertama itu aku Mumu sama Randi sempat foto-foto dulu buat mendokumentasikan istilahnya hari pertama kita duduk PKL. Terus waktu itu sebenarnya disuruh datangnya jam 9, cuma kita berangkatnya jam 7.40-an dan nyampe jam 8 lebih lah. Jadi waktu sampai emang jauh sih dari Cimahi ke bukan Cimahi ya, dari Bandung ke ini lumayan 40-50 menit. Kalau di perusahaan aku sama Mumu itu sebenarnya bukan rumah gitu, tapi emang udah bentuknya gedung dan ada pelangnya juga, ada pelang perusahaannya gitu, jadi kita tahu ini tempatnya di situ. Terus waktu kita turun kan kita foto-foto dulu ya, biasa lah ya di depan
di depan gedungnya salting gitu kan, udah masuk dan masih malu-malu. Tapi untungnya kita kalau di perusahaan kita tuh ada siapa ya namanya mas, tahu mas, bapak-bapak yang di depan gitu, dia ada yang jaga, terus dia ngabsen gitu. Jadi ngabsennya itu dicek suhu dan tujuan absennya itu sebenarnya supaya di perusahaan itu tuh tidak melebihi batas gitu. Jadi karena kondisinya lagi pandemi kayak gini, di perusahaan tuh dibatasi dalam satu hari itu berapa orang gitu, 50 kalau nggak salah 50 orang. Jadi si bapak-bapak yang di depan itu dia ngabsen kita, ngecek suhu sekalian memantau ini udah 50 atau belum kayak gitu. Jadi di hari pertama itu kita udah absen kita duduk dulu di lantai 1 karena emang udah komunikasi sama HRD-nya dan kata HRD-nya juga tunggu aja di lantai 1. Nah, terus kata si bapak-bapak yang ngejagain di depan itu, ya udah tunggu dulu aja deh, duduk. Ya udahlah kita duduk tungguin sampai akhirnya sekitar lupa lah jam berapa, jam 9 kalau salah. Itu datang HRD-nya yang dihubungin sama kita gitu. Itu namanya Kang Rian. Kebetulan Kang Rian itu alumni dari JTK juga gitu. Nah kita baru tahu waktu di sana ya, Bung. Nggak tahu deh, aku mah baru tahu di sana. Jadi itu di hari pertama aku sama Kang Rian, terus sama Kang Rian tuh dijelasin budaya kerja di sana. Masuk jam 8, pulang jam 5. Terus pakaian dan lain-lain ya, maksudnya kan karena udah nanya juga sebelumnya bebas sopan, jadi ya udah kita juga bebas sopan. Terus di situ tuh aku tuh nanya sempat ke kalian tentang proyek-proyek yang ada di perusahaan tersebut. Dan di situ sebenarnya udah ada buku yang mendokumentasikan hal tersebut gitu. Satu perusahaan ada pegawainya ada berapa, terus proyek-proyeknya kayak gitu-gitu. Di situ kita nunggu dulu sambil Kang Rian tuh ngebagiin ngontakin PM-PM-nya lah, dikontakin PM-PM-nya yang dimana sih kita ditempatin kayak gitu. Nah di hari pertama tuh sebenarnya kalau aku sama Randi yang nggak ada di podcast ini, sama Randi itu udah ditempatin di satu proyek. Kalau aku di Starclick nama proyeknya, kalau Randi di lupa namanya. Pokoknya kita sama-sama tim website tapi beda project gitu. Kalau Mumu gimana, Mu? Kamu di mana? Si Mumu makan mie dulu kayaknya. Halo. By the way, ini suara kamu di aku kayak robot, Jo. Jadi aku pingin respon, cuman jadi ya I don't know. Nggak kedengeran soalnya. Coba cek lagi, ada gak? Kayak robot. Apa maksudnya? Kayak robot. Terus suaranya coba nanti aja deh. Coba kamu cerita dulu lagi aja. Coba Mu ceritain gimana kamu, kan kita berpisah Mu dari pertama. Di lantai. Mu? Mumu kayaknya ke toilet dulu deh. Suara aku di ya udah, ini Nggak, saya di sini cuman ini koneksi, mohon maaf. Ya udah, aku aja yang ceritain ya, Bu. Oh iya, jadi si perusahaannya itu 4 lantai, di kita tuh ada 4 lantai. Terus aku sama Randi kan udah ditempatin di satu proyek. Nah, kita tuh bukan di sini, tempatnya itu di lantai 3. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan itu sebenarnya bebas gitu, mau duduk di mana aja. Cuman kalau sepengalaman kita sih itu, jadi udah ada tempat-tempat yang khusus emang daerah ini tuh buat si tim project Starclick misalnya gitu. Daerah ini buat tim technical writer dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku sama Rani itu dari lantai 3, cuman kalau Mumu waktu di hari pertama itu dia kan masuknya dimasukinnya itu ke tim mobile. Jadi waktu hari pertama tuh dia nunggu di lantai 1 dulu karena kalau saat itu aja lagi rapat, nggak tahu lagi apa gitu di ruang meeting. Jadi dia nunggu di lantai 1, terus nggak tahu ngapain ya itu, kayak diem aja gitu, buka laptop karena kita agak absen dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau kita. Coba jelasin kalau apa?
pertama itu kalian yang kamu sama Randi tuh ke lantai 3 duluan. Nah, pas aku di lantai 1 tuh Kang Rian beberapa menit lah ngobrol-ngobrol dulu gitu, nanya-nanya kayak gitu tentang CP, terus kayak nanya, oh ya Flutternya pernah bikin apa gitu. Kayak pengen tahu Kang Riannya gitu. Nah, sambil nunggu PM-nya yang lagi meeting gitu. Udah itu disuruh sama Kang Rian itu ke ruang yang lebih dalam yang ada HRD tempat itu. Nah, di situ disuruh coba dulu aja explore atau install gitu aplikasi. Kan udah dikasih tahu di bagian apanya gitu. Si aplikasi mobile yang bakal dikerjain tuh. Nah, aku kebetulan di bagian aplikasi door namanya. Nah, jadi pas waktu sambil nunggu PM itu nge-explore aplikasinya sama website door itu gitu. Kayak nyoba daftar, terus nyoba install dari Play Store gitu. Nah, udah itu baru setelah beberapa, lumayan lama sih itu sampai mau duhur. Udah itu disuruh masuk. Nah, di dalam itu kayak ditanya kayak punya Telegram atau apa. Nah, terus udah itu ditanya kayak, oh ya Flutternya udah berapa lama katanya. Aku kan sebelum bulan puasa udah nyoba-nyoba gitu kan. Jadi 2 bulan kataku. Udah itu si mas-masnya teh nanya Apa sih Akang? pernah bikin aplikasi apa aja yang kayak gimana. Terus aku jelasin kan beberapa aplikasi atau project yang pernah dikerjain. Nah, terus disinggung juga kayak bisa web juga gak atau enggak. Kayaknya kalau di yang web itu dugaan aku mah dilibatinya sama API-nya gitu buat dikonsum sama mobile-nya gitu. Jadi mereka berdiskusi dulu antar dua PM di situ, cuman beda project gitu. Duanya itu. Nah, udah itu, oh di sini aja. Nah, ditempatinnya di yang produk bukan yang project gitu. Basis pekerjaannya gitu. Ya, based on produk. Udah itu sholat duhur. Udah sholat duhur itu baru aja penjelasan mengenai project yang bakal aku kerjain gitu. Kan di redesign, didesain ulang gitu si aplikasinya itu. Jadi dijelasin gimana. Cuman belum lebih jelas apa yang dikerjainnya di bagian mana gitu. Yang aku kerjain. Udah itu udah pulang ke hari yang pertama. Gitu mungkin jauh. Kalau aku sama Randi di lantai 3 apa ya kita harus ke lantai 3. Oh, kalau aku sih jelasin. Jadi di project aku tuh ada PM, ada sistem analis. Kebetulan di si PM-nya itu lagi WFH. Jadi yang menjelasinnya sistem analis. Dijelasin tuh alurnya, dikasih apa ya istilahnya, kayak bukan RD apa sih? Flowchart gitu, mirip-mirip flowchart. Itu dijelasin ini static tuh kayak gimana, udah beresnya kayak gimana, yang sudah selesai itu sampai mana, terus yang akan dikembangkan selanjutnya itu yang kayak gimana. Itu sih kalau di hari pertama ini pasti instalasi yang kayak gitu-gitu lah. Lanjut. Oh iya, ini aku juga belum cerita tentang udah dikasih tugas ngapain. Ya pas udah dikasih tugas tuh langsung di invite ke repositorinya si aplikasinya itu. Jadi source code-nya dikasih kan. Akhirnya kan apa ya? Aku udah pernah udah nginstal Android Studio maksudnya. Terus udah nyoba-nyoba Flutter juga karena di prerequisite kan ada Flutter gitu. Jadi
untuk setup udah selesai lah sebelumnya. Gampang lah ya. Udah bisa. Terus di situ pelajarin source code-nya. Day one sih pelajarin source code-nya berarti. Betul. Iya sih. Ya kayak gitu. Reponya pakai apa kamu di sana? Apanya? Reponya pakai apa? GitHub? Reponya pakai GitLab. Nah, GitLab-nya sama tuh. kita juga GitLab. Nah, aku tuh kan ditanya katanya emailnya email apa sih aku ngomong apa? Minta emailnya pokoknya buat di-invite ke GitLab. Aku tuh bingung ya pakai email yang Polban atau email yang aku udah pernah registrasi di GitLab. Benar. Tapi ternyata pas di-invite tuh ternyata nggak masalah gitu mau apa sih? Email yang udah keregistrasi di GitLab atau yang kampus. Nah, ternyata si GitLab-nya tuh punya GitLab sendiri gitu. Jadi alamatnya tuh bukan kayak www.gitlab.com, tapi punya domain sendiri. Sama kayak kalian juga kayak gitu. Di perusahaan kita juga. Perusahaan kita di tempat. Sama di kita juga kayak gitu. Jadi CEO aja day one. Masalahnya ya kau. Jadi kamu di GitLab yang di kamu pakai apa? Emailnya maksudnya? Pakai email yang yang aku. Bukan yang Gmail. Nah, masalahnya yang di perusahaan aku tuh semua mahasiswa Polban yang D3 ataupun yang D4 mereka semua tuh pakai email Polban, sedangkan aku sudah digoreng gitu. Benar blunder. Kan maksudnya Unprofessional. aku tuh mikirnya oh iya harus pakai email Polban gini kan di LinkedIn. Cuman kan aku juga sama mikirnya sama kamu Gau. Jadi GitLab udah pernah bikin pakai Sulemi Goreng. Yang udah keregistrasi gitu kan. Jadi tinggal pas ditanya, ini Sulemi Goreng. Kenapa Sulemi Goreng? Iya ini yang udah pernah kata aku gitu. Oh ya udah dibikinin. Pas di data waduh Sulemi Goreng sendiri kata. Ya begitu awalnya. Ya udah sekalian nih pakai yang email yang udah aku daftar supaya si projectnya ke ini kan ke integrasi sama yang akun aku gitu. Ternyata punya kayak apa repository sendiri gitu. Kayak bikin akun lagi. Iya. Tapi untungnya email aku kan tetap Regawan 4 gitu maksudnya. Sulemi Goreng gila lo. Iya, enggak Sulami. Enggak yang aneh-aneh. Sulemi Goreng. Udah sih itu. Jadi ya baru tahu juga ada yang kayak gitu GitLab. Pengetahuan baru ya. Lesson learn day one. Bukan lesson learn apa ya? Lesson I don't know. Jadi intinya mah kita hari pertama masih kurang lebih masih baca-baca source code lah ya. Iya. Bentar ini nasi friendbotnya mati. Udah gitu lagunya. Oh ya, terus kan jadwalnya jam 9 sampai jam 6 kan ya? Nah, kalian pulang jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kalian jadwalnya jam 9 sampai jam 6 juga? Jam 8 sampai jam 5. Ya, aku sebenarnya jam 9 sih, cuman kita Randi soalnya suka jam 9, main jam 9. Gini Bu. Tapi ya ini pulangnya jam 5 tetap. Jam 5. Iya, Randi juga. Kalau ini aku Mas, pengamatan aku. Jadi sebenarnya emang masuknya jam 8. Cuman kegiatan itu dimulainya jam 9. Begitulah. Jadi jam 8 sampai jam 9 tuh masih siap-siap. Iya. Gitu. Kalau bisa aku juga pinginnya mah jam 8 sampai jam 5 gitu karena mending pulang jam 5 gitu ya daripada maghrib di rumah. Ya. Tapi kan karena jadwal jam 9 jam 5 terus ya udah jam 9 jam 4 jam 6 ya Allah. Mundur terus. Ya udah lah ya. Jam 6 berarti. Cuman kemarin itu karena ada yang D3 udah 2 minggu di sana. Aku tuh kan aku day one gitu ya harusnya mematuhi aturan yang ada ya. Benar kan? Tapi yang D3 tuh jam 5 lebih itu udah gelisah gitu ingin pulang. Ya udah, akhirnya aku ke bawah ya. Nah, terus cerita-cerita juga sama D3 kalian apa sih? Pokoknya cerita tentang pulangnya gitu. Mereka mah day one tuh
Pulangnya jam 7. Nah, jam 7. Karena mereka tuh udah mau pulang, tapi diajak ngobrol gitu udah di depan pintu. Diajak ngobrol dulu, kita tuh berdiri we cenah gitu. Ngakak juga. Ya gitu deh. Tapi sebenarnya fleksibel sih kalau dilihat dari pengamatan aku selama 3 minggu mah. Jadi ya sebenarnya fleksibel gitu, enggak. Udah mendekati Kan juga kamu harus kan. masuk. Jam 6 harus nih. Cuman aku nggak enak aja sih sebenarnya. Gitu sih. Aku juga suka agak enak-enak itu soalnya yang mobile teh rata-rata kayak masih lebih lama gitu Bener. ada gitu sih gitu. Aku mah duluan we gitu. Kalau dilihat yang tim mobile tuh, jadi kalau yang tim web nih udah pada balik. Kan kita sama anteng mobile ya kalian. Terakhir lah gitu ya, udah pada balik di PM kita udah balik. Tim mobile tuh masih bonding aja, masih ngobrol main Mobile Legends ngomong. Tapi datangnya juga emang ada yang agak siang Ada gitu. yang telat ya. Jam 9 kayak gitu. Oke. Iya sama aku juga. Jadi Kalau nggak di- terlalu itu. Kalau di Santuy sih sebenarnya. kamu itu gimana sih berpakaian, tata krama, sopan santun maksudnya gitu-gitu? Kalau dari Lebih ke pengamatan, baju gitu. dari pengamatan mah bebas mau pakai kaos juga nggak apa-apa sih. Sepatu? Tapi kebanyakan sih pada pakai jaket jadi dingin. Nggak sepatu. Oh, nggak Soalnya di dalam dibuka Oh, sepatunya. sama berarti Atau kita. sendalnya gitu. Sama kita. Oke, nyeker jadinya. Tetap aja nyeker ke dalam. Jadi kalau di awal-awal tuh di apa ya di yang sebelum PKL tuh kan kita ada acara gitu kan, diingetin jangan pakaian gimana, tapi kan ternyata setelah kita masuk juga ada Dibuka. kan gitu kan. Iya bener. Gitu. Terus kalau aku ya hari pertama tuh kan emang gimana ya, tempat duduknya tuh aku banyak kecil gitu kan, terus aku tinggi, jadi ya udah naik kaki ke atas lah. Maksudnya kan itu sila di kursi gitu. Iya sama aku juga kayak gitu. Karena emang kebiasaan di rumah kayak gitu. Bener. Sih. Terus emang suasananya santai gitu tempatnya gitu kan. Iya. Ini nggak apa-apa gitu. Tapi kadang kalau ada orang datang ngelewat kayak gitu turunin dulu. Awal-awal Isi. gitu sekarang. Soalnya lihat orang tuh asa kenapa orang-orang mah tidak sila. Soalnya aku kebiasaan di rumah kayak gitu. Aku mah sila. Yang depan aku jadi ada si Nopri namanya sih. Depan aku tuh si kakinya tuh ke kursi yang lain gitu. Jadi selonjoran. Tapi ya udah, kita nggak apa-apa gitu, PM-nya juga tidak mempermasalahkan gitu ya. Iya. Kayak aja. Enaknya di dunia kita tuh kayak gitu ya. Kerjanya tidak nggak terlalu formal. Betul. Tapi ya kecuali kalau kantornya. Betul. Balik lagi ke perusahaannya. Tergantung Lanjut. Day one apa ya? Hari Satu ada ceritain lagi ya? Okay. Minggu. Oh, ini waktu pertama masuk kan aku ngobrol sama Pak Iton tuh. Orang pertama kali ketemu. Yang aku ketemu di kayaknya ada kulkas gitu ya. Kayak pendingin. Ini Cina kalau mau ngambil teh botol silakan ambil. Wah, terus enak. Di belakang ada dapur, kalau mau masak aja. Tapi aku tuh kan ya tiba-tiba memasak. Ya gimana? Jadi agak ragu juga. Masih malu-malu. Di kita juga ada, tapi kita mah kopi gitu ya. Bukan kopi, minum. Ada gelas, disediain gelas. Kopi sama teh sih. Ada kopi, ada teh gitu. Bikin sendiri. Oh iya gitu. Gitu. Di kita juga setiap hari Selasa sama teh masak aja bisa gitu. Buah gitu. Oh iya. Dibagiin buah. Kita itu tiap hari Selasa sama Jumat itu ada hari buah namanya, jadi dibagiin buah gitu. Entah itu jus bentukannya atau buah. Ih, mantap. Gitu. Oh iya, kalau aku mah hari Selasa makan ini di traktir on the house. Makan siang. Gila. Oh iya kan Pak Iton tuh waktu hari Senin tuh ngasih tahu aku kan ya. Hari Selasa biasanya makan bareng gitu. Cuman aku nggak tahu makan barengnya tuh kayak botram atau gimana. Akhirnya kan aku bekal tapi jadi hari Selasanya bekal. Cuman lebar juga kan, nggak beli apa-apa. Ya akhirnya aku makan 2
Oh my god. Kejadian yang mirip kita juga ada. Jadi di minggu pertama tuh di tim aku itu kebagian yang namanya tuh kece kerja di kafe. Jadi lantai 4 itu Wih, gila. kafe bentukannya. Jadi kayak kafe gitu suasananya. Enak nih kayaknya. Ya emang enak. Hampir nih kayaknya. Karena deket kan dari rumah. Kan deket. Oh iya, by the way guys, deket banget kalau aku misalnya KPKL di tempatnya si Fajo atau Mumu. Fajo atau Mumu. Fajo dan Mumu. Ya deket gitu. Udah sekuat itu. Lebih deket dari tempat aku yang sekarang. Jadi hari Selasa atau hari Rabu gitu, tim aku tuh tim Star Click tuh dapat kece. Jadi kita foto-foto gitulah buat 17-an. Di atas tuh dikasih makan, bener sama aku juga. Tapi ya buat hari itu doang gitu. Kalau nggak salah 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali gitu tuh si kece itu. Jadi dikasih makan, padahal aku bekal, dikasih banyak lah order kopi, order apa kayak gitu. Ada kafe enak. Akhirnya si bekalnya itu dikasih ke si Mumu lah, karena Mumu kan nggak bekal. Rezeki Mumu itu ya. Betul. Ya. Kita dari tadi ini ngomongin makan-makan budaya. Kita ngomongin ini dong, teknologi dong. Kita balik lagi. Oh iya. Tadi udah disebutin ya. Kalau aku sih pakai ini. Pakai Flutter kan tadi udah disebutin. Oh ya, proyeknya Flutter ya. Proyeknya Flutter. Mumu juga Flutter ya? Flutter tuh apa? Flutter tuh SDK. SDK-nya. Jadi kan ada Android SDK, ada ini pakainya Flutter SDK. Bahasanya bahasa Dart namanya, bahasa Dart. Udah aku anak web. Kelebihannya apa, Mu? Kelebihannya multi platform gitu sih. Jadi satu kali ngoding bisa di iOS bisa di Android gitu. Mantap. Jadi udah kalian nggak perlu bahasa pemrograman aja. Ya, menguasai satu bahasa pemrograman bisa dua. Terus ya yang aku rasain gitu ya. Nggak tahu kalau kan aku udah pernah nyobain Java, terus Kotlin juga baru-baru ini nyobain. Terus ini nyobain Flutter, ternyata asa enakan Flutter gitu. Emang jelas. Konsepnya tuh jadi kayak ada yang namanya widget. Widget tuh kayak udah misalnya apa ya? Widget gitu lah. Jadi tinggal manggil, tinggal ngisi apa? Kayak bootstrap gitu. Oh my god. Iya kayak bootstrap, jadi ada kayak tinggal blok-bloknya ya kita misalnya ini di dalam ini, widget ini di dalam ini, gitu-gitu lah. Hierarkinya tapi jadi ini sih banyak baris gitu. Misalnya harusnya sedikit jadi banyak. Itu ada downside-nya sih, banyak baris. Cuman walaupun banyak baris, satu file gitu kan. Kalau misalnya Android pakai Java itu filenya tuh banyak ya. Ada yang XML di package ini, di folder ini. Kalau mau ngubah tampilan X tuh misalnya ngubah drawer misalnya, tahu drawer kan yang di kiri. Tahu. Harus ngubah yang XML yang mana lah. XML ini lah. Juga. Kalau Flutter ini ya udah satu file aja. File itu misalnya main menu homepage.dart. Ya udah di homepage tuh yang ngoding semua UI sama si logiknya bisa di situ gitu. Mantap. Gak usah kemana-mana lagi. Itu sih yang bikin enakan teh. Ada kekurangan juga sih kalau Flutter tuh kan masih belum di package lah, dijadiin APK gitu kan. Kalau lagi debug atau ngejalanin dari Android Studio langsung, si ukurannya emang gede gitu, hampir ratusan MB gitu. Oh iya, aku nggak nyadar itu. Banyak storage mah beda. Banyak storage gimana? 8 GB ini HP udah full. Nih ada notif ini nih. Storage space running out. Some system function may not work every time. Itu nggak hilang itu, udah mau hapus berapa kali. Berapa file. Minggu pertama kalian masih baca-baca kode atau udah ada yang implement? Aku masih baca kode kalau minggu pertama. Kayak nge-explore banyak banget kan si filenya udah belum membedah. Jadilah yang membedah kode.
Kalau aku mah Harus seminggu. hari kedua itu bedah, tapi hari 2 tuh udah dikasih, aku udah minta tugas gitu. Minta tugas. Minta atau dikasih ya lupa. Pokoknya udah ada tugas. Saya minta tugas. Ya, Minta deh kayaknya kan soalnya diskusi. Saya ini aku harus di gimana? Lupa deh pokoknya. Intinya ada tugas lah ya. Jadi minggu pernah udah ada tugas disuruh ini bikin layout apa? Buat implementasi layout buat tampilan si homepage-nya. statis data gitu. Ini mah curhat aja ya, mending nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Nah kan biasanya kalau apa ya ngerjain, nggak biasanya sih. Aku ekspektasi dari akunya untuk implementasi si layout tuh udah ada desainnya. Belum ada. Ternyata aku minta desain belum ada, jadi terus aku nanya kan, ini desainnya gimana? Ya jadi terserah aku aja lah intinya gitu. ya itu sih yang bikin bingung sih sebenarnya. Banyak ya kayak gitu di kamu. Terus kalau baca-baca grup tuh si Padli juga kayak gitu ya, dia yang bikin desain. Oh iya, nggak tahu kalau aku lupa sih front end-nya dia tadi. Iya, jadi agak bingung juga sih, aku takut salah gitu kan. Aku kan maksudnya tidak estetik. Takutnya tidak estetik, tapi untungnya di Flutter ini beda kayak Java atau Kotlin yang desainnya tuh harus pure kita desain ini. Ini udah ada kayak apa package, anggap aja library lah ya. Jadi si tampilannya itu udah ikuti material design gitu. Udah bagus. Aku enak sih. Tinggal jadi udah lumayan lah gitu. Tinggal masang-masang doang gitu ini. Sebenarnya di Flutter juga misalnya ngedesain ada jadi apa ya namanya add-on atau plugin gitu dari Adobe XD kan, itu UI gitu kan, bisa di-generate ke Flutter langsung gitu ada. Cuman belum coba karena Adobe XD-nya gak bisa jalan waktu itu. Kalau aku nggak bisa nyoba karena desainnya nggak ada, emang nggak ada. Jadi enak ada, kan? Si UI kan pas ngoding tuh ya kayak di Dart-nya UI-nya kan di coding dulu kayak kolom, row yang kayak gitu. Ini bisa generate langsung gitu. Jadi lebih cepat lah gitu. Cuman di perusahaan aku teh Figma pakainya jadi ya gak bisa. Figma kayaknya katanya lebih bagus. Apa sih? Iya. Figma sama Adobe XD, Kak? Nah, ini apa? Belum pernah nyobain Figma. Sebenarnya sama. Aja jelasin. Kan kamu UI designer. Sebenarnya sama Figma sama Adobe XD itu sama-sama buat bikin mockup. Cuman Figma tuh bisa bareng-bareng ya kamu. Ya jadi terus enggak kayak portable gitu sih, jadi gak usah install. Gak usah install karena di web ya. Ya. Tuh. Ya. Sebenarnya Adobe XD juga kalau nggak salah Adobe XD juga udah ada fitur buat mengerjakan bareng-bareng, karena kalau aku pakai Adobe XD itu tuh ada yang nge-save ke cloud. Tapi ya karena selama ngedesain itu selalu sendiri, jadi ya udah nggak pernah dipakai fiturnya gitu. Itu di Adobe XD karena ada add-on atau plugin gitu yang itu teh ke Flutter. Kalau di Figma kan ada gitu, jadi harus manual. Aku penasaran tentang Figma tuh, lihat video kayak itu animasinya tuh kayak gampang gitu. Bagus ya, Figma tuh. Sisi yang tahunya itu doang. Kalau aku webnya nih, web start nih. Di minggu pertama tuh masih testing. Jadi dikasih tugas buat testing. Jadi nggak sempet bedah code, nggak sempet baca-baca kodenya gimana. Langsung buat testing, karena testingnya tuh black box. Terus black box apa sih, mau apa gue, black box gitu testing. Fungsinya doang. Jadi fungsional, lebih ke fungsional, nggak tidak melihat struktural code-nya gitu. Nah, jadi udah clone repo terus sudah bisa jalan, ya udah kan tinggal bikin dokumen testing dan lain-lain. Karena kebetulan testing itu semester kemarin juga, jadi masih matang lah, masih
masih nempel di otak lah gitu ya, si tahapan-tahapannya. Bikin dokumen juga bisa gitu cepat kayak gitu. Jadi kalau di aku minggu pertama itu testing. Kalau pengetahuan barunya itu sebenarnya ada yang namanya, aku tuh baru tahu namanya Simlink. Tahu nggak Simlink? Kalian Simlink tuh? Simlink, asa sering dengar, pernah dengar. Simlink, simbolik. Sim keliling. Simbolik link. What the heck? Jadi sim keliling. Kayaknya aku denger yang sim Gimana keliling. istilahnya Simlink tuh? Sederhananya tuh, misalnya ada folder ABC, folder C tuh kan kalau kita biasanya folder gimana ya? Suatu folder itu menyimpan satu file gitu. Di apa sih, si path-nya itu kan sama gitu di situ, si file-file itu. Kalau pakai Simlink itu, misal aku punya folder di E mau disambungin sama yang di C, nah itu pakai Simlink gitu. Jadi dari C kalau diklik si folder Simlink itu nanti langsung ngarahnya ke yang E kayak gitu. Jadi di situ ada pengetahuan baru Simlink. Kenapa pakai Simlink? Karena jadi project yang web itu kalau di perusahaan aku itu pakai framework sendiri. Jadi mereka tuh punya framework yang mirip sama Zen framework. Zen framework tuh framework PHP. Kalau yang perusahaan ini tuh mirip sama Zen framework, cuman ada yang dirubah. Nah, aku belum tahu yang dirubahnya apa. Tapi intinya tuh dia pakai sistem modul sama add-on. Jadi kalau misalnya ada fungsi atau misalnya apa ya, ya fungsi lah ya, fungsi-fungsi yang sendiri-sendiri itu dibikinnya per modul sama per add-on. Nah, kenapa pakai Simlink itu karena si repository untuk add-on sama repository website-nya itu dua repo yang beda gitu, makanya disambungin pakai symbolic link kayak gitu. Nanti apa ya, jangan nanti, pokoknya ya gitulah, bermanfaat. Kalau yang penasaran cari aja symbolic link gitu. Mantap. Apalagi minggu pertama guys, apa bisa di pause dulu nggak? Aku ada ini. Bisa atau kalian mau lanjut? Enggak. Halo, karena ada kendala teknis ya, jadi kita stop dulu si recordingnya karena kebetulan Regawa lagi ada urusan yang mendadak dan sepertinya membutuhkan waktu yang lama juga gitu untuk melakukan urusannya. Jadi untuk recording hari ini kita cukupkan di minggu pertama dulu aja. Intinya kita mendapatkan banyak pembelajaran terutama terkait dengan teknologi, terus tempat PKL yang kita survei, terus budaya di sana seperti apa. Di minggu pertama tuh kebanyakan kita mempelajari hal tersebut gitu. Jadi mungkin di next podcastnya kita akan ngejelasin yang miss dari minggu pertama. Kita akan tambahkan. Sekali lagi terima kasih kalau udah yang mau dengerin. Kalau sudah mendengarkan sampai sekarang, terima kasih. Sorry banget kalau misalnya kita karena kendala ini nggak bisa ngelanjutin cerita-ceritanya. Kita ketemu di next podcast. Bye.